teman-teman, dimanapun kalian berada, kita mau siapkan hati kita mau siapkan diri kita untuk menyembah Tuhan. When the mountains fall and the sea turns around, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken heart, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful, knees shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your praise abounds in us, you're more than enough for me. Jesus, you're to break every chain, our lives in your hand. You're in control of our flaws tonight. You're more than enough for me. Let's sing When the Mountains Fall. When the mountains fall and the sea turns around, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken heart, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful, is powerful. He shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds in us, you're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chain, our life in your hand. You're in control, grace overflows in us, you're more than enough for me. Let's sing Power, Mercy. One more time, Power, Mercy. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending. Is our God. Your love is powerful.
Tuhan, pada saat ini kami datang ya Bapa ke hadirat-Mu, tempat kami masing-masing. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau melalui pujian penyembahan kami ya Bapa. Terimalah kami, orang-orang yang lemah ya Tuhan. Kiranya penyembahan kami berkenan bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Teman-teman, saat ini kita juga mau menaikkan pokok-pokok doa kita. Kita mau mendoakan teman-teman kita, remaja dan juga pemuda. Pertama kita mau berdoa untuk kenaikan kelas. Kita bersyukur teman-teman yang sudah naik kelas dan juga teman-teman yang sudah lulus dari sekolah. Kita mau bersama-sama bersyukur Tuhan. Thank you untuk teman-teman kami, adik-adik remaja ya Tuhan, atas kenaikan kelas mereka dan juga kelulusan mereka. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya nilai-nilai yang mereka dapat memuaskan mereka ya Tuhan. Kita juga mau berdoa untuk pemilihan sekolah dan juga pemilihan kampus yang akan dipilih oleh teman-teman semua. Kiranya Tuhan menunjukkan jalan, Tuhan memimpin mereka agar dapat mendapatkan sekolah dan juga kampus yang terbaik. Kita berdoa, Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini sedang dalam pergumulan dalam memilih sekolah dan juga kampus ya Bapa. Kiranya Tuhan yang memimpin, kiranya Tuhan menunjukkan sekolah dan juga kampus yang terbaik bagi mereka. Tentunya sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita juga mau berdoa untuk ujian yang sedang dijalani oleh teman-teman kita yang sedang berkuliah. Bila kiranya Tuhan tolong. Kita berdoa, Tuhan, untuk teman-teman kami juga yang sedang kuliah dan sedang ujian saat ini, Tuhan, kiranya Tuhan yang menolong. Kiranya teman-teman kami juga tidak lupa untuk melibatkan Engkau dalam setiap hal, khusus dalam ujian mereka ya Bapa, agar mereka juga terus berserah hanya kepadamu untuk mendapatkan nilai-nilai yang terbaik bagi mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita juga mau berdoa untuk teman-teman pemuda yang saat ini sedang bekerja ataupun sedang dalam proses mencari pekerjaan. Kita berdoa bagi mereka supaya mereka dapat terus semangat. Mungkin ada beberapa yang pekerjaannya mengalami kesulitan. Kita mau berdoa untuk mereka. Kita juga mau berdoa untuk teman-teman yang sedang mencari pekerjaan biar akhirnya dapat mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita bersama kita berdoa. Tuhan, untuk teman-teman kami, Tuhan, kami mau datang berdoa. Teman-teman kami yang bekerja saat ini Tuhan, mungkin ada beberapa yang sedang mengalami kesulitan dalam pekerjaan. Biar akhirnya Tuhan tolong, Tuhan yang kuatkan, Tuhan yang pimpin agar mereka dapat bekerja dengan penuh sukacita, dengan penuh kesungguhan ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman pemuda kami yang lain yang mungkin saat ini sedang mencari pekerjaan ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang berikan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Teman-teman kita juga mau berdoa untuk diri kita masing-masing. Kita mau bawa ke hadirat Tuhan, kita mau bawa ke hadapan Tuhan pergumulan kita, apapun itu. Saya persilakan untuk teman-teman mengambil waktu untuk berdoa. Tuhan, thank you. Tuhan sudah mau mendengar doa-doa kami ya Bapa. Biarlah kiranya Engkau menjawab sesuai dengan waktu-Mu Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau mendengarkan perenungan firman Tuhan. Kita mau sadari bahwa saat ini kita hidup hanya oleh berkat Tuhan.
pada hari ini kita hidup hanya oleh berkat dari firman Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Amin. Kau hiasi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oke, katakan aku ada. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari saat ini kita bersama-sama, kita menundukkan kepala kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sekali lagi bersyukur atas anugerah-Mu Tuhan. Jikalau pada sore hari ini kami boleh kembali lagi datang di rumah Tuhan. Kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau pakai hamba-Mu dengan segala kekurangan dan keterbatasannya. Menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Berkati seluruh anak-anak remaja pemuda pada hari ini. Biarlah sungguh firman Tuhan itu boleh membuat kami boleh semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya. Apa kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan sebagian firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 4 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-18. Saat ini kita akan sama-sama membuka 2 Korintus 4 ayat 16 hingga ayat 18. Tema kita hari ini adalah kemurahan Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari.
Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Demikian sejauh pembacaan firman Tuhan. Teman-teman, sebelum Lause membacakan lebih lanjut firman Tuhan, teman-teman, Lause mau tanya kepada kalian. Siapa yang di sini hobi pergi ke sekolah? Mau yang dulu gitu ya, yang udah berlalu sekolahnya maupun yang sekarang masih sekolah. Ayo, siapa yang hobi ke sekolah? Wow, semuanya mengatakan dari kepala-kepalanya geleng-geleng ya. Artinya tidak ada seorang pun yang hobi pergi ke sekolah ya. Dulu juga Lause sama kayak kalian ya. Lause juga gak hobi pergi ke sekolah. Tapi menarik sekali teman-teman. Kalau kita mau jujur di hari-hari ini teman-teman. Kita melihat ada realita yang menarik. Ketika Lause ya pergi khususnya ke anak-anak remaja ya. Pas keliling-keliling itu nanya gitu ya. Gimana kabar kalian? Bla 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 bla. Terus Lause tanya, kalau diizinkan apa yang kalian mau lakukan sekarang? Wah, rata-rata berkata, Lause aku pingin ke sekolah. Luar biasa bukan? Yang dulunya, aduh kalau bisa libur, aduh itu udah indah banget. Kalau bisa bolos, puji Tuhan ya. Itu kita melihat bagaimana kalau dulu setiap hari kita sekolah, kita tidak lagi menghargai karena kita merasanya tiap hari sekolah. Tapi giliran kita di rumah teman-teman, kita terisolasi, kita begitu rindu mau ke sekolah. Mungkin ada juga sebagian dari kita yang dulu kalau ditanya, yuk kita ke gereja. Aduh susahnya setengah mati. Pagi-pagi dibangunin setengah mati. Orang tua harus bujuk-bujuk gitu ya, harus dorong-dorong. Bahkan harus kasih imbalan supaya kita ke gereja. Tapi justru di era corona ini, kalau ditanya apa yang kita harapkan, justru kita menanti-nantikan kapan gereja kita reopening. Benar bukan? Tentu itu yang kita harapkan bersama. Teman-teman, akhirnya kita menyadari satu fakta. Segala sesuatu yang berjalan seperti biasa tanpa kita sadari kita tidak lagi menghargainya. Kita anggap angin lalu dan kita merasa ya semua itu memang sudah sewajarnya berjalan demikian. Tetapi saudara kalau kita mau berpikir lebih lanjut lagi. Benarkah apa yang kita jalani sehari demi hari itu adalah hal yang wajar? Tanpa terasa saudara, tanpa kita sadari, kita tidak lagi bersyukur atas hal-hal yang sudah kita jalani hingga hal itu hilang daripada kita. Kita tidak lagi bersungut-sungut ketika hal itu sudah tidak ada lagi. Barulah di titik itu kita mulai mensyukuri apa yang kita miliki. Karena itu kalau kita baca di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9 firman Tuhan berkata demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Apa maksudnya teman-teman? Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan orang percaya itu tidak bisa dilepaskan dari konteks kasih karunia Allah, kemurahan Allah yang sudah menyelamatkan setiap kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Segala keberadaan kita, segala sesuatu yang kita miliki hingga hari ini itu semata-mata karena kemurahan Allah yang telah dicurahkan bagi kita semua. Karena itu hari ini kita belajar bersama-sama teman-teman. Kemurahan Allah tidak boleh kita pandang sebelah mata. Sebaliknya, kesadaran akan kemurahan Allah seharusnya membuat orang percaya senantiasa bersandar penuh kepada Tuhan dan mengucap syukur senantiasa. Kesadaran akan kemurahan Allah itu seharusnya membuat orang percaya senantiasa bersandar penuh kepada Tuhan
dan mengucap syukur senantiasa. Teman-teman, kalau kita berbicara mengenai kemurahan Tuhan, maka tentunya kita berbicara mengenai atribut Allah. Saudara, kalau kita lihat klasifikasinya, maka atribut-atribut Allah itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu incommunicable, yaitu sifat Allah yang tidak ada pada makhluk ciptaan, dan communicable, yaitu sifat Allah yang ada atau diberikan Allah kepada makhluk ciptaan. Dan secara khusus ketika kita berbicara mengenai atribut yang tidak ada pada ciptaan, itu seperti kebesaran, ketidakberubahan Allah, ketidakterbatasan Allah, dan kesatuan Allah. Sedangkan atribut-atribut Allah yang diberikan kepada makhluk ciptaan itu layaknya seperti kebaikan Allah, kebenaran Allah, kesucian Allah. Dan menariknya saudara, kemurahan Allah itu termasuk di dalam atribut kebaikan Allah. Jadi kebaikan Allah itu mencakup beberapa hal atribut Allah, yaitu kasih Allah, anugerah Allah, belas kasihan atau kemurahan Allah, dan kesabaran Allah. Karena itu teman-teman, kemurahan Allah itu tidak bisa dilepaskan dari konteks kebaikan Allah itu sendiri. Karenanya kalau kita membaca di dalam beberapa bagian firman Tuhan, kita akan menemukan bagaimana atribut-atribut Allah itu dipakai secara bersamaan. Contohnya seperti Keluaran 34 ayat 6. Dikatakan demikian, Tuhan Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Dengan demikian kita melihat bahwa atribut Allah itu saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Tapi secara khusus ketika kita berbicara mengenai kemurahan Allah, itu berbicara mengenai bagaimana Allah berbelas kasihan kepada umatnya yang mengalami penderitaan dan tekanan. Salah satunya kita bisa belajar daripada kehidupan Rasul Paulus. Teman-teman, kita tahu sejak ia mengikut Kristus, kehidupan Rasul Paulus bukanlah kehidupan yang mudah. Kehidupan Rasul Paulus ada begitu banyak tantangan, ancaman, dan tekanan yang begitu berat. Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, kita melihat bagaimana dia mengalami beberapa peristiwa yang mengecam hidupnya. Yaitu bagaimana ketika ia harus menghadapi kapal yang karam. 5 kali dia disesah, dilempari batu, dipenjarakan, bahkan dihukum mati. Saudara, ketika kita melihat kehidupan Rasul Paulus, maka tidak heran di dalam 2 Korintus 1 ayat 8 dia berkata bahwa ia telah menjadi putus asa karena beban yang begitu berat. Pertanyaannya, adakah Rasul Paulus itu menyerah di titik itu? Tentu tidak. Kalau kita melihat teman-teman di dalam 2 Korintus 4 ayat 16. Sekalipun dia mengalami begitu banyak penderitaan. Tetapi dikatakan bahwa Rasul Paulus tidak tawar hati. Bahkan di ayat yang tadi kita baca bersama-sama ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Namun manusia batinia kami diperbaharui sehari ke sehari. Pertanyaannya, apa rahasianya teman-teman? Bagaimana mungkin di tengah penderitaan pergumulan yang dilalui Rasul Paulus, dia tidak tawar hati? Rahasianya itu kalau kita melihat di dalam ayat yang pertama, pasal yang keempat. Dikatakan demikian, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Saudara, garis bawahi, oleh kemurahan Allah kami tidak tawar hati. Apa maksudnya ketika Rasul Paulus berkata demikian? Saudara, kalau kita melihat kehidupan Rasul Paulus, kita tahu dengan betul. Sebelum dia mengikuti Yesus, dia adalah Saulus. Dia adalah penganiaya daripada jemaat Kristus. Hidupnya udah aur-auran, hidupnya telah kacau balau, hidupnya menjadi pemburu orang-orang percaya. Saudara, pada saat itu Rasul Paulus sadar betul, dia tidak mungkin bisa jadi hari ini kalau bukan Tuhan yang melayakkan Rasul Paulus menjadi pengikutnya, bahkan rekan sekerja Allah.
Rasul Paulus sadar betul bahwa dia tidak mungkin bisa menjadi pengikut ataupun rasul yang dipakai begitu luar biasa oleh Tuhan kalau bukan Tuhan yang memberikan anugerah dan kemurahannya semata-mata. Karena itu ketika ia menghadapi begitu banyak tantangan, ketika dia menghadapi begitu banyak pergumulan, saudara, saat itu ketika dia merasa beban yang dia pikul itu begitu berat, bahkan dia sudah mau putus asa, matanya kembali memandang kepada Allah yang telah memanggil dia, Allah yang telah menyatakan anugerahnya, Allah yang telah menyatakan kemurahannya bagi hambanya Rasul Paulus. Oleh karena itu, pengharapan Rasul Paulus itu tidak diletakkan kepada kehidupannya yang sekarang. Tetapi pengharapan Rasul Paulus selalu tertuju kepada kehidupan yang akan datang, yakni kekekalan. Teman-teman, gak usah percaya, tidak ada satu manusia pun yang lepas dari yang namanya pergumulan dan penderitaan. Setiap kita pasti pernah mengalami pergumulan maupun penderitaan. Tapi adakah hati kita memandang kepada Allah yang telah beranugerah, yang telah bermurah hati kepada kita, yang tidak pernah meninggalkan kita dulu, sekarang maupun selamanya. Dan seharusnya kemurahan Allah itu, anugerah Allah itu membuat kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, sama seperti Rasul Paulus. Teman-teman, dikisahkan ada seorang ahli bahasa yang dipanggil dari negeri Inggris, saudara. Dipanggil negeri Inggris untuk pergi ke sebuah negara yang begitu jauh dan begitu sulitnya, saudara, karena orang-orang di sana belum mengenal Tuhan. Saudara, singkat cerita, di dalam pergumulannya dia mau berangkat ke daerah itu, saudara. Ada begitu banyak tantangan yang harus dia lewati. Mulai dari keluarganya, istrinya yang menolak dia. Dan juga gereja-gereja pada saat itu tidak mendukungnya. Bahkan menarik sekali ketika dia menyampaikan apa yang menjadi beban panggilannya. Dikatakan demikian orang-orang yang mendengar dia. Dikatakan, anak muda duduklah. Bila Allah berkenan untuk mempertobatkan penyembah berhala, maka ia akan melakukannya tanpa bantuanmu atau bantuanku. Hal ini tentunya mematahkan semangat daripada anak muda ini. Tetapi ternyata tidak demikian, saudara. Dia terus bergumul dan dia terus rindu untuk melayani negara tersebut. Singkat cerita, segala tantangan yang harus dia lalui itu, dia tetap bertekad dan dia tetap berangkat ke negeri itu. Teman-teman, apa yang terjadi di dalam pelayanannya? Selama 7 tahun pelayanannya, kebayang ya saudara, selama 7 tahun pelayanannya, tidak ada seorang pun di negara itu yang bertobat. Bahkan apa yang harus dia hadapi? Di saat yang bersamaan, saudara, dia harus menghadapi anaknya meninggal dunia. Dan kemudian disusul istrinya yang meninggal dunia. Dan tidak hanya itu saja, ia pun harus menanggung hutang-hutangnya yang banyak karena pelayanannya di negara itu. Saya percaya kalau saya jadi dia mungkin saya sudah give up, teman-teman. Dan saya percaya kita semua ketika kita merasa bahwa kita dipanggil Tuhan, kita sudah taat kepada Tuhan, kita pergi ke tempat itu, tapi nihil, gak ada hasil, gak ada orang yang bertobat. Bahkan yang lebih parah, kita harus kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Dan bahkan kita harus menanggung penderitaan, ada banyak hutang yang harus kita tanggung. Kalau saya di titik ini mungkin saya sudah berputus asa. Tapi tidak demikian dengan pemuda ini. Dia terus berjuang dan dia tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Hingga akhirnya suatu saat dia berhasil mendirikan sekolah tinggi di Serampur dan melihat bagaimana Injil memasuki negara India. Bahkan salah satu tradisi di India yaitu hukuman sati, yaitu yang membakar seseorang ketika tahu suaminya meninggal dunia, istrinya pun harus dibakar pada saat itu.
ketika suaminya meninggal dunia. Itu pun akhirnya bisa dilarang. Saudara, mungkin saat ini kita pun sama, tidak jauh berbeda, walaupun bentuk pergumulan kita mungkin berbeda. Mungkin ada di antara kita yang juga sedang bergumul. Kenapa Tuhan izinkan keadaan seperti ini? Kita mungkin sebagai anak muda merasa terkukung, kita terisolasi, kita tidak bisa pergi kemana-mana. Kita merasa jenuh dengan seluruh pelajaran kita yang harus melalui online semua. Dan kita merasa sudah lelah harus mengikuti seminar demi seminar. Baik yang kita yang kuliah ataupun yang bekerja, kita begitu lelah untuk work from home. Ataupun kita yang sudah diizinkan untuk bekerja. Kita juga mungkin mengalami pergumulan-pergumulan di pekerjaan. Bahkan belum lama ini saya pun mendengar bagaimana ada beberapa dari kita anak-anak pemuda yang harus kehilangan pekerjaannya ataupun gajinya harus dipotong. Saya percaya itu semua tidak mudah. Tapi ketika mata hati kita melihat kepada Dia, Dia yang beranugerah dan Tuhan yang begitu murah hati, bahkan hingga hari ini Ia tidak pernah meninggalkan kita. Maka seharusnya kita bersandar dan percaya bahwa ada rancangan Tuhan yang terbaik, ada rancangan Tuhan yang indah, sekalipun kita belum melihat. Yang kedua, kemurahan Allah seharusnya membuat orang percaya senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Teman-teman, kalau kita bandingkan di dalam Matius 20, kita akan menemukan sebuah kisah yang saya percaya itu tidak asing bagi kita. Bagaimana ada seorang tuan pemilik kebun anggur itu yang memanggil para pekerjanya. Mulai dari jam 9, jam 12, jam 3 dan jam 5 sore. Ketika semua orang dipanggil, mereka sudah sepakat bahwa tuannya itu akan memberikan 1 dinar per hari gitu ya. 1 dinar per hari. Saudara, tentunya setelah ada kesepakatan itu mereka kemudian mulai bekerja. Jam 9, jam 12, jam 3 dan bahkan jam 5 sore. Saudara, yang menarik sekali di dalam kisah ini, di akhir ketika mereka bekerja, saudara, di akhir selesai gitu ya. Tuan ini memanggil bukan dari yang jam 9, tetapi dia memanggil dari yang jam 5 sore. Jam 5 sore dipanggil, terus tiba-tiba dikasih 1 dinar. Kemudian yang jam 3 sore kemudian dipanggil mendapatkan berapa? Juga 1 dinar. Begitu juga seterusnya hingga yang jam 9 mendapati 1 dinar. Akhirnya terjadilah kekisruhan di situ. Yang jam 9, jam 12, jam 3 sore gak terima. Mereka marah kepada tuannya. Mereka merasa bahwa tuannya tidak adil. Mereka yang kerja dari pagi dibayar sama 1 dinar. Sedangkan orang yang baru bekerja jam 5 sore tetap mendapatkan 1 dinar. Apakah benar tuannya tidak adil? Tentu tidak. Tuannya itu adil. Kesepakatannya berapa? 1 dinar 1 hari. Tapi kenapa yang jam 9, jam 12, jam 3 ngamuk? Kan kesepakatannya 1 dinar 1 hari. Karena yang jam 9, jam 12, jam 3 lihat siapa? Lihat yang jam 5 sore. Kalau gitu mah gue kerjanya dari jam 5 sore aja. Kalau jam 5 sore juga dapatnya 1 dinar. Ilustrasi ini menarik sekali. Harusnya tuannya tuh panggilnya dari jam 9. Kalau tuannya panggil yang jam 9, gak mungkin terjadi kekacauan. Gak mungkin. Karena ketika jam 9 dapat 1 dinar, pasti dia tetap bersyukur, berterima kasih. Karena memang perjanjiannya 1 hari 1 dinar. Tapi kenapa mereka tidak lagi bersyukur? Karena mereka gak rela. Mereka iri terhadap orang yang kerja jam 5. Menarik sekali kalau kita baca ya, terakhir Tuhan Yesus berkata demikian. Iri hati kau kalau aku murah hati.
Perhatikan kata murah hati ini. Kata murah hati di sini menggunakan kata agathos di dalam bahasa Yunaninya yang berarti good atau generous. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya menjadi seperti are you jealous because I am good? Ya. Apakah kamu iri hati karena aku itu baik gitu ya, aku murah hati terhadap orang lain. Hal ini menunjukkan apa? Iri hati itu membutakan mata mereka akan kemurahan Tuhan yang sudah diberikan terlebih dahulu kepada mereka. Kenapa saya bisa katakan demikian? Kalau teman-teman perhatikan di ayat-ayat awal itu menarik sekali. Di ayat 3 sampai 4 nanti kalau teman-teman baca ya di dalam Matius 20 itu di ayat 3 sampai 4 itu jelas sekali tuannya itu ketika ketemu dengan para pekerja ini nih yang jam 9, jam 12, jam 3 gitu ya. Tuannya itu bertanya sama mereka, "Mengapa kamu menganggur di sini sepanjang hari?" Lalu mereka jawab begini sebelum dipanggil ya. Terus mereka jawab gini, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Jadi waktu itu mereka tuh gak punya pekerjaan teman-teman. Jelas banget dikatakan menganggur, artinya mereka gak punya pekerjaan pada saat itu. Ketika tuannya melihat, nih banyak orang-orang yang nganggur nih. Ya kan? Terus dia tanya, "Kenapa kamu nganggur?" "Gak ada orang yang upah kami." Tuannya ini bermurah hati loh. Tuannya ini penuh anugerah, penuh kemurahan. Makanya ketika lihat banyak orang nganggur ya, dibanding nganggur saya kasih pekerjaan. Supaya apa? Supaya tuh mereka itu bisa dapat makan hari itu. Jadi dia panggil dan tuannya itu sepakat 1 dinar 1 hari dan itu cukup buat mereka. Artinya sebelum mereka mendapatkan 1 dinar teman-teman. Sebenarnya kemurahan Allah itu sudah dinyatakan ketika apa? Mereka dipanggil bekerja. Tapi mereka gak bisa ngelihat kemurahan Allah itu. Mereka gak bisa melihat kebaikan Allah itu. Kenapa? Karena mata mereka sudah tertutup dengan iri hati. Mudah sekali kita tuh menjadi orang yang bersungut-sungut dan tidak bisa bersyukur ketika kita mulai membandingkan hidup kita dengan orang lain. Padahal segala sesuatu yang kita miliki hari ini, bahkan yang kita anggap kekurangan itu pun anugerah kemurahan yang Tuhan berikan. Kalau Tuhan gak kasih, kita gak mungkin punya itu. Tapi seringkali kita lupa atas kemurahan Tuhan karena kita terpaku kepada kelebihan orang lain. Kita terpaku pada kekurangan diri sendiri. Kita terpaku dengan membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Kita lupa melihat kepada Allah yang telah berkarunia, memberikan kita banyak hal di dalam hidup kita, yang telah bermurah hati. Bahkan jikalau hari ini kita masih bisa bernafas, itu semata-mata karena kemurahan Tuhan. Teman-teman, sebelum Lause meneruskan bagian firman Tuhan ini, Lause ingin kita melihat satu video berikut ini. คุณเคยอยากตัดใครออกจากชีวิตไหม ทำไมน้องไม่รักษาของเลย คนที่คุณคิดว่าชีวิตคงจะดีกว่านี้ถ้าไม่มีเขา ถ้าเราอย่าแกล้งน้องเข้าใจไหม เห็นไหมน้องตัวแค่เนี้ย มาตรงเวลาสิ เป็นขยะที่ต้องเก็บกวาด เป็นภาระ เป็นกาฝากที่สลัดทิ้งไม่ได้ รอแป๊บนึงดี เดี๋ยววันนี้ฉันเลี้ยงเอง แกขโมยเงินฉันมาใช่ไหม ถ้าพ่อแม่เขาไม่เสียไปแล้วทิ้งแกไว้กับฉันน่ะลูกยี่ฉันทิ้งแกไปแล้วแล้วทำไมไม่ทิ้งล่ะ บางทีฉันอยากให้เขาตายด้วยซ้ำ ดูเหมือนสวรรค์จะรับฟังคำอธิษฐานของฉัน แต่ฟังผิด คุณเป็นมะเร็งนะครับ มันได้ลุกลามไปส่วนอื่นด้วยที่เท่าที่ทำได้
คนที่กำลังจะตายดันกลายเป็นฉันซะเอง เป็นไรอ่ะ เป็นไรอ่ะ เปล่าไม่ได้เป็นอะไร เป็นอะไรทำไมไม่บอกอ่ะ ฉันมีแกอยู่แค่คนเดียวนะ ฉันไม่เคยคิดเลยว่า คนที่ฉันอยากจะตัดออกจากชีวิตมากที่สุด จะกลายเป็นคนที่ต่อลมหายใจ ให้ฉันอยากมีชีวิตอีกครั้ง ผมสวยเชียวนะ สิ่งที่น้องให้ฉันในวันนั้น มันมากกว่าแค่เส้นผม Teman-teman, ada kalanya apa yang kita harapkan gak selalu itu terjadi. Ada kalanya tidak semua yang kita rindukan di dalam kehidupan kita itu terjadi. Ada kalanya gambaran mungkin keluarga yang kita rindukan itu gak seperti apa yang kita mau. Ada kalanya hidup kita tidak sama dengan orang lain. Mungkin orang lain yang jauh lebih kaya daripada kita, orang lain yang jauh lebih cantik daripada kita. Ada kalanya orang lain mungkin punya orang tua yang harmonis, sedangkan kita tidak. Ada kalanya kita merindukan adanya seorang kakak, seorang kokoh, itu yang begitu peduli sama kita. Tapi ternyata ketika kita menjalani hidup ini, mungkin kita mendapatkan hal yang berbeda. Ada kalanya kita berharap adik kita mengerti kita. Tapi ternyata enggak semua itu bisa kita dapatkan. Pertanyaannya, ketika ada begitu banyak hal yang enggak sesuai dengan harapan kita, ada begitu banyak hal mungkin yang kita tidak suka, kita merasa kenapa harus seperti ini. Pernahkah kita berpikir, sekalipun orang tua kita tidak sempurna, bahkan orang tua kita seringkali menyakiti hati kita, jauh lebih baik masih ada orang tua dibanding banyak orang lain yang gak punya orang tua dari kecil. Pernahkah kita berpikir, ketika kita benci sama engkok kita, sama cici kita, ada di luar sana yang hidupnya menjadi anak tunggal yang begitu kesepian, orang tuanya jarang pulang ke rumah dan dia merindukan adanya saudara di samping dia. Ketika kita mulai frustasi dengan pekerjaan kita malas sama bos kita ilfil sama mereka. Pernahkah kita berpikir kita jauh lebih baik
Dibandingkan orang-orang yang saat ini sedang di PHK dan menunggu kapan waktunya mereka mendapatkan pekerjaan. Mudah sekali bagi kita untuk mengeluh atas setiap kekurangan-kekurangan kita. Mudah sekali kita melihat orang lain yang jauh lebih baik daripada kita. Orang lain yang jauh lebih kaya daripada kita. Orang yang lebih daripada kita. Tapi kita lupa seringkali melihat ada begitu banyak berkat yang Tuhan sudah berikan. Ada begitu banyak kemurahan yang Tuhan berikan buat kita. Hanya karena apa? Karena mata hati kita sudah tertutupi oleh iri hati. Mata hati kita sudah tertutupi oleh keinginan-keinginan, ambisi kita. Sehingga kita lupa bahwa jikalau hari ini kita masih ada di dalam dunia ini, kita masih ada keluarga, kita masih ada papa mama yang lengkap, kita masih punya pekerjaan, kita masih bisa melayani. Itu semua karena anugerah Tuhan, hanya karena kemurahan Tuhan. Saya rindu kita sama-sama kita belajar. Sekecil apapun di dalam kehidupan kita, itu adalah kemurahan Tuhan. Bahkan sesuatu yang tanpa kita sadari, bahkan kita tidak pernah menghargainya, itu pun anugerah, kemurahan daripada Tuhan. Saya rindu kita sama-sama kita menaikkan pujian. Aku ada saat ini karena kemurahan-Mu. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat. Aku ada saat ini, oh, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Thank you teman-teman semua sudah join di online service kita hari ini, dan saya berharap melalui online service kita hari ini kita boleh kembali disegarkan dan sungguh-sungguh boleh mengingat kembali kemurahan Tuhan yang begitu amat besar dalam kehidupan kita. Dan minggu depan kita kembali akan melayani teman-teman melalui online service ini di YouTube channel kita Youth GKY Gading Serpong. Oleh sebab itu teman-teman, jikalau tidak keberatan bisa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan info-info terbaru melalui pelayanan kita, pelayanan online kita di YouTube channel kita di Youth GKY Gading Serpong. Saya berharap melalui online service ini teman-teman bisa tetap ikut secara tepat waktu, karena kita men-set ibadah online kita ini melalui Premier. Oleh sebab itu, kalau Premier kita bisa sama-sama bergabung bersama dalam satu hati, dalam satu jiwa bersama, tidak hanya sekedar ditunda, oh nanti saya bisa nonton malam, saya bisa nanti nonton besoknya dan lain sebagainya. Tapi ada baiknya memang karena kita set ini Premier, kita bisa sama-sama join di online service kita di Youth GKY Gading Serpong. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa.
Bapak terima kasih untuk hari ini kami boleh disegarkan kembali melalui firman Tuhan. Kami boleh disegarkan kembali melalui puji-pujian kami di hadapan-Mu. Dan kami boleh dikuatkan ya Tuhan melalui pokok-pokok doa yang dinaikkan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah sungguh kiranya Engkau Allah yang boleh melawat setiap kami, menguatkan kami agar kami ya Tuhan boleh sungguh dapat menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi murid Tuhan yang setia, berani ya Tuhan. Dan sungguh mau menyatakan Kristus dimanapun Engkau tempatkan setiap kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk pandemi ini yang masih belum saja berlalu. Kami memohon belas kasihan Tuhan khususnya bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Kiranya Kau Allah yang boleh menolong ya Tuhan, berbelas kasihan. Dan ini semua dapat berlalu, kami boleh kembali menikmati waktu-waktu kami seperti sedia kala. Kami boleh hidup kembali produktif ya Tuhan, dan boleh melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Kiranya Kau Allah yang boleh menyertai kami ya Tuhan. Dan biarlah dalam kehidupan kami setiap hari kami boleh persembahkan seluruh hidup kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa kembali teman-teman. God bless you.